warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Ibu harap kalian di keadaan pandemi seperti ini selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai materi keanekaragaman hayati. Kita sekarang akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa sih Bu klasifikasi itu? Nanti akan Ibu bahas setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi klasifikasi makhluk hidup ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tingkat takson makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sistem tata nama binomial. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup. Dari keempat tujuan pembelajaran ini akan Ibu bagi 2 sesi. Yang pertama, nomor 1 dan juga yang nomor 4 akan Ibu bahas di pertemuan hari ini. Nomor 2 dan nomor 3-nya akan Ibu bahas di pertemuan minggu depan. Oke, next ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan memberikan sebuah gambar. Yang pertama adalah gambar buku yang berantakan. Nah, gambar buku yang berantakan seperti ini. Sekiranya Ibu minta tolong kepada Denira. Oke, Denira, kalau Ibu minta tolong kamu untuk mencari buku biologi, apakah kamu akan mudah mendapatkannya? Oke, enggak ya. Pasti akan sulit banget mendapatkan buku di tempat yang berantakan seperti ini, gitu ya. Oke, next Ibu akan tunjukkan lagi. Nah, kalau gambar kedua adalah gambar buku yang telah tersusun rapi di rak-rak, seperti yang kalian sering lihat di perpustakaan. Kan ada pustakawan yang biasanya membereskan buku-buku yang telah kalian baca. Kalau Ibu menyuruh salah satu dari kalian, misalnya Kamel, untuk mencari buku biologi kelas 10, kira-kira Kamel akan mudah nggak mencari bukunya? Oke, jawaban dari Kamel adalah ya, akan mudah mencari bukunya. Kenapa bisa mudah mencari buku? Karena di rak yang kedua ini, di gambar yang kedua ini, raknya tersebut telah disusun atau telah dikelompokkan. Misalnya rak pertama merupakan kelompok buku biologi. Kemudian di rak kedua merupakan kelompok buku fisika. Dan yang ketiga misalnya kelompok buku kimia. Nah, hal ini yang membuat Kamel akan lebih mudah mencari buku tersebut, gitu ya. Next. Oke, jadi apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ada yang tahu apa itu klasifikasi atau pengelompokan? Silahkan bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, silahkan Jessica. Oke, terima kasih atas jawabannya Jessica. Ibu next dulu ya. Nah, benar apa kata Jessica? Jadi klasifikasi makhluk hidup ini adalah pengelompokan makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan, hewan atau tumbuhan ke dalam golongan tertentu yang disusun secara runtut sesuai dengan tingkat hierarkinya. Itu adalah definisi dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih manfaat dari klasifikasi makhluk hidup? Manfaatnya adalah kita bisa dengan mudah mempelajari makhluk hidup tersebut, dengan mudah mencari makhluk hidup tersebut, seperti contohnya yang Ibu berikan untuk mencari buku tadi di kedua gambar. Kalau yang telah disusun secara rapi, pasti kalian akan mudah mencarinya kan, akan mudah mempelajari buku tersebut, gitu ya. Oke, next.
Oke, jadi di klasifikasi makhluk hidup ini, di bahasan minggu ini adalah yang pertama, dasar klasifikasi dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah kita membahas mengenai sistem klasifikasi. Oke, next ya. Nah, apa sih yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup? Ada yang mau menjawab? Silahkan aktifkan mikrofonnya. Oke, silahkan Eka. Ya, terima kasih atas jawabannya Eka. Lanjut, ada yang mau menambahkan jawaban dari Eka? Ya, silahkan Vira. Oke. Nah, terima kasih juga Vira atas jawabannya. Nah, yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup itu benar apa kata Vira dan Eka, yaitu adanya persamaan dan juga perbedaan dari makhluk hidup. Dua ini merupakan poin terpenting. Nah, untuk lebih lengkapnya, yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Bisa dari persamaan atau perbedaan morfologi, bisa juga dari anatomi. Selain itu, bisa juga dibedakan berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, dari ketiga poin ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya dasar dari pengelompokan makhluk hidup itu adalah persamaan dan perbedaan. Itu yang dilihat ya. Oke, udah paham semuanya? Oke, karena sudah paham kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip klasifikasi. Gimana sih cara mengklasifikasikan atau cara mengelompokkan makhluk hidup? Yang pertama, bisa dengan identifikasi atau pencitraan. Kalian bisa melihat misalnya kalau morfologinya bagaimana bentuk. Kalau di tumbuhan gimana bentuk daunnya, kemudian kalau di hewan misalnya apakah dia memiliki paruh atau mulut dan lain sebagainya. Pokoknya di tahap identifikasi ini kita menjabarkan ciri-ciri morfologi maupun ciri-ciri anatominya. Gitu ya. Kemudian setelah kita identifikasi, setelah kita deskripsikan, maka kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Nah, mengelompokkan ini seperti tadi yang di awal sudah dijelaskan berdasarkan persamaan dan juga perbedaannya. Ya. Oke, next yang ketiga adalah pemberian nama. Nah, pemberian nama ini dengan misalnya sistem tata nama binomial. Nah, untuk pemberian nama ini nanti akan kita bahas minggu depan. Next. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai sistem klasifikasi. Jadi, dari dulu itu sistem pengelompokan atau sistem klasifikasi ini berkembang dengan misalnya kalau di sini disebutkan ada sistem artifisial, kemudian yang kedua ada sistem alamiah, yang ketiga ada sistem filogenetik, dan yang keempat ada sistem modern. Apa saja sih perbedaannya? Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah sistem artifisial. Sistem artifisial ini mereka akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti. Bisa berupa ukuran, bentuk, habitat, makhluk hidup. Nah, salah satu contoh peneliti yang menerapkan sistem artifisial ini yaitu Aristoteles dan juga Theophratus. Nah, untuk Aristoteles tersendiri, beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Nah, untuk hewan tersendiri ini beliau kelompokkan misalnya ke habitat. Ada yang hidup di air, hidup di darat, dan juga hidup di udara. Jadi misalnya kalau sistem artifisial ini seandainya kalian sebagai peneliti, kalian bisa nih menetapkan ciri yang menurut kalian berbeda. Bisa misalnya bentuknya gitu. Kerbau dan juga ikan berbeda sekali, jelas
Maka dari itu kamu misalnya Dewi kelompokkan ke dalam hewan bertanduk dan juga ke dalam hewan bersirip misalnya, gitu ya. Nah, next. Ngerti semuanya? Oke, terima kasih. Next. Yang kedua, yaitu pengelompokan sistem alamiah. Nah, pada sistem ini dilakukan pengelompokan berdasarkan karakter alamiah yang mudah diamati. Misalnya, biasanya menggunakan morfologi. Contohnya, hewan berkaki 4. Kita tahu ada kelompok hewan berkaki 4, seperti di dalamnya termasuk kucing, kemudian kerbau, rusa, dan juga kuda. Ya. Kemudian lanjut ke sistem filogenetik. Jadi, pada sistem filogenetik ini mengelompokkan organisme berdasarkan garis evolusinya. Nah, di sistem filogenetik ini dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Jadi, pada sistem filogenetik ini semakin dekat hubungan kekerabatan, maka akan semakin banyak persamaan morfologi dan juga anatomi antar takson tersebut. Misalnya, contohnya, orang utan dikatakan memiliki kekerabatan lebih dekat dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Karena berdasarkan morfologi dan anatominya, orang utan ini lebih serupa atau lebih mirip dengan monyet, ya. Next, ada sistem modern. Nah, karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka ada pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sistem modern. Yang pertama, berdasarkan persamaan struktur tubuh eksternal dan juga struktur tubuh internal. Kemudian yang kedua, menggunakan perbandingan biokimia. Dan yang ketiga, berdasarkan genetika modern atau gen. Nah, contohnya adalah Limulus polyphemus. Sebelum adanya sistem modern ini yang menggunakan teknologi, Limulus polyphemus ini dahulu digolongkan ke dalam golongan ranjungan atau kepiting karena morfologinya dan anatominya serupa dengan kepiting. Tetapi setelah ditemukan teknologi yang lebih canggih, diteliti menggunakan darahnya secara perbandingan biokimia, maka ditemukan bahwa Limulus polyphemus ini ternyata berkerabat dekat atau termasuk ke dalam golongan laba-laba, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ibu next kalau gitu ya. Oke, kalau tadi merupakan sistem perbedaan sistem pengelompokan, misalnya tadi ada yang berdasarkan peneliti sendiri, kemudian ada pengelompokan sistem alamiah yang memang mudah tergantung dengan morfologinya, ada juga sistem filogenetik yang merupakan sistem menggunakan evolusi, dan yang keempat ada sistem modern yang menggunakan biokimia. Oke, sekarang adalah perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring adanya teknologi yang semakin canggih juga, tadinya misalnya makhluk hidup hanya dikelompokkan ke dalam 2 kingdom, maka sekarang sudah ke 8 kingdom dan mungkin akan terus berkembang di masa yang akan datang. Nah, untuk materi SMA kita akan membahas sampai sistem 5 kingdom saja, gitu ya. Nah, next. Oke, sistem 2 kingdom dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles tahun 1735. Dibagi menjadi 2, yaitu animalia dan juga plantae. Tadi disebutkan kalau pengelompokan atau klasifikasi ini didasarkan oleh persamaan dan juga perbedaan. Ada yang tahu nggak? Apa sih perbedaan antara kedua kingdom yang dicetuskan oleh Aristoteles ini? Ada yang tahu? Silahkan nyalakan mikrofonnya. Oke.
Terima kasih kepada Ihya. Benar sekali, untuk kingdom Animalia yaitu merupakan kingdom hewan kan. Nah, hewan ini dia bisa bergerak bebas, bergerak aktif. Sedangkan di kingdom Plantae, tumbuhan, mereka bergerak pasif. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah klorofil, zat hijau, daun. Nah, Plantae memiliki klorofil sehingga mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri atau berupa organisme autotrof. Kemudian selanjutnya, hewan tersebut tidak memiliki klorofil sehingga memerlukan hewan lain atau memerlukan makhluk hidup lain untuk bisa dimangsa. Ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan share slide. Kingdom Animalia tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil dan dapat bergerak bebas. Sedangkan Kingdom Plantae memiliki dinding sel, berklorofil dan dapat berfotosintesis. Gerak mereka juga terbatas ya, nggak bisa gerak bebas tapi hanya bisa bergerak pasif. Nah, ini untuk yang 2 kingdom. Kita next ke 3 kingdom. Oke, untuk sistem klasifikasi 3 kingdom ini dicetuskan oleh Ernst Haeckel tahun 1886. Nah, kalau sebelumnya Aristoteles membagi hewan dan tumbuhan, maka Ernst Haeckel ini ternyata menemukan adanya makhluk hidup yang bersel satu. Sedangkan kalau yang Aristoteles tadi, Plantae dan juga Animalia merupakan makhluk hidup multiseluler. Nah, akhirnya karena adanya perbedaan yaitu unisel atau bersel satu, maka Haeckel mengelompokkan makhluk hidup tersebut ke dalam kingdom yang berbeda disebut dengan kingdom Protista. Oke. Nah, ini untuk penjelasannya. Kalau Animalia dan juga Plantae termasuk multiseluler, sedangkan Protista termasuk uniseluler. Next. Nah, klasifikasi 4 kingdom oleh Herbert Copeland tahun 1956. Kalau tadi Haeckel memisahkan uniseluler menjadi kelompok Protista, ternyata di kelompok Protista ini ada lagi perbedaannya. Di kelompok yang unisel tersebut ada juga perbedaannya. Ada prokariot, yaitu yang tidak memiliki membran inti sel, dan juga eukariot yang memiliki membran inti sel. Karena perbedaan ini, maka kelompok Protista dipecah lagi menjadi 2, ada kingdom Protista dan juga kingdom Monera. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Robert Whittaker tahun 1969. Nah, ternyata setelah udah ada 4 kingdom nih, Robert Whittaker ini menemukan kembali organisme yang memang harus dikelompokkan ke dalam kelompok yang berbeda, yaitu beliau membuat kingdom fungi. Apa sih kingdom fungi itu? Kingdom fungi ini dia seperti makhluk hidup yang seperti tumbuhan, tidak dapat bergerak aktif, tetapi tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau memerlukan makhluk hidup lain untuk bisa memperoleh makanan atau heterotrof. Maka dari itu, yang terlihat seperti hewan. Maka dari itu makhluk hidup tersebut digolongkan ke dalam kingdom yang berbeda, yaitu kingdom fungi. Ya, sampai sini sistem 5 kingdom ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kita next. Oke. Untuk materi hari ini kita sudah selesai. Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi ini. Yang pertama, taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup ke dalam golongannya. Kemudian yang kedua, klasifikasi ini didasarkan oleh persamaan dan juga perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap makhluk hidup. Nah,
Sistem klasifikasi ini dibagi menurut cara mengelompokkannya, ada sistem artifisial, kemudian sistem filogenetik, kemudian yang ketiga sistem alamiah, dan yang keempat ada sistem modern. Kemudian perkembangan sistem klasifikasi dari 2 kingdom sampai ke 8 kingdom. Tapi tadi kita cuma mempelajari sampai 5 kingdom saja ya. Ada sistem 2 kingdom, kemudian selanjutnya sistem 3 kingdom, sistem 4 kingdom, dan juga sistem 5 kingdom. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu akan mengumumkan sedikit kalau nanti ada soal evaluasi sekitar 20 soal yang akan Ibu post link Google Form-nya di Google Classroom. Nah, jadi di Google Classroom itu ada link Google Form yang bisa kalian kerjakan sampai jam 4 sore. Nanti tinggal di-submit aja ya. Di sini Ibu akan menampilkan sedikit soalnya. Ada 20 soal kira-kira. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian kumpulkan terakhir hari ini jam 4. Nanti kalau sudah mengisi Google Form, kalian bisa komen di post Google Classroom untuk mengabarkan Ibu kalau sudah Bu, saya sudah mengerjakan gitu ya. Oke, karena sudah berakhir jam pelajaran hari ini, sudah jam 10.30, yang artinya waktu pembelajaran biologi sudah selesai. Maka dari itu kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Next pertemuan kita akan membahas mengenai tingkat takson dan juga sistem tata nama binomial. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian sudah hadir, sudah menyempatkan untuk belajar hari ini. Selalu semangat. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.